lulusan Dr. Hukum University of Washington, UW, Aristo Pangaribuan, mengulas makna status tersangka yang kini disandang Rai Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Menurutnya, penetapan status tersangka menunjukkan adanya keyakinan penyidik bahwa yang bersangkutan terindikasi melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, UI, itu menegaskan bahwa pandangannya murni bersifat akademik dan tidak berpihak kepada siapapun dalam polemik ijazah Jokowi. Ia menjelaskan bahwa ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, posisi hukumnya sudah berada di belakang dibanding substansi tudingan awal yang disampaikan. Aristo menerangkan, dalam konstruksi hukum pidana, penetapan tersangka berarti penyidik memiliki keyakinan awal, setidaknya untuk sementara bahwa orang tersebut diduga melakukan kejahatan. Keyakinan itu, kata dia, tidak mungkin muncul tanpa keberadaan alat bukti yang cukup. Lebih lanjut, Aristo menjelaskan bahwa status tersangka juga memberikan kewenangan hukum kepada penyidik untuk melakukan tindakan paksa, seperti penahanan atau penggeledahan, meskipun kewenangan tersebut bersifat opsional dan bergantung pada pertimbangan penyidik. Intinya, aparat penegak hukum menilai tersangka berpotensi membahayakan masyarakat berdasarkan bukti yang dimiliki. Ia kembali menekankan bahwa penjelasan tersebut semata-mata menjabarkan makna normatif dan konsekuensi hukum dari status tersangka, bukan pembelaan terhadap pihak manapun. Terkait kelanjutan perkara, Aristo memprediksi peluang terbitnya surat perintah penghentian penyidikan, SP3, dalam kasus ijazah Jokowi sangat kecil, bahkan nyaris mustahil. Alasannya, Polda Metro Jaya telah secara terbuka mengumumkan penetapan tersangka Rai Suryo dan pihak-pihak terkait melalui konferensi pers, sekaligus menyatakan memiliki banyak alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Ketika penyidik menyampaikan bahwa bukti yang dimiliki lebih dari cukup, maka kemungkinan penghentian perkara menjadi sangat kecil. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yang bermula dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Para tersangka dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rusam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Mereka dijerat pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 160 KUHP tentang penghasutan, serta sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE. Sementara klaster kedua mencakup Rai Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma. Mereka dikenakan pasal pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP, serta sejumlah pasal berlapis dalam Undang-Undang ITE terkait distribusi dan manipulasi informasi elektronik. Profil Aristo Pangaribuan, Aristo M.A. Pangaribuan, SH, 2M, PhD. Merupakan staf pengajar bidang studi hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 2013. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, Master of Laws dari Utrecht University, dan gelar doktor dari University of Washington, Amerika Serikat. Selain fokus pada hukum acara pidana, Aristo juga menaruh minat pada kajian hukum olahraga serta relasi antara politik dan hukum. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, LKBHPPS, FHUI pada periode 2015-2018. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.